Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Palembang 19 yang beranggotakan saya sendiri, Siti Rofiah, dan rekan saya Malika Yubito. Kemudian mentor kami yaitu Mbak Afina Angelina dan juga dosen pengampu mata kuliah kami yaitu Bapak Dr. Syarifuddin MPD. Di sini kami mengambil judul mengenai eksistensi ngidang sebagai tradisi makan khas Palembang di abad ke-21. Dan pada video kali ini, kami akan memaparkan kompilasi artikel yang sudah kami buat mengenai sumber-sumber yang kami citasi untuk penulisan artikel ini. Langsung saja, untuk sumber yang pertama yaitu tulisan dari Septiani dan kawan-kawan. Bisa kita lihat di layar sebelah kanan. Ini tulisan Septiani dan kawan-kawan yang terbit pada tahun 2021 dengan judul Tradisi Ngidang, Kajian Perubahan dan Pergeseran Tradisi Ngidang di Masyarakat Kelurahan 30 Ilir Palembang, yang diterbitkan oleh Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam. Bisa kita lihat, ini halaman depan artikel. Kemudian ini halaman yang paragrafnya kami citasi. Kemudian untuk sumber yang kedua, yaitu dari tulisan Rohayati yang terbit pada tahun 2017. Di sebelah kanan bisa kita lihat tulisan Rohayati 2017 itu mengenai budaya komunikasi masyarakat maya cyber, suatu proses interaksi simbolik yang diterbitkan oleh Jurnal Sosial Budaya. Nah, sekaligus merupakan jurnal tujuan dari artikel yang kami buat. Bisa kita lihat, ini halaman depan. Kemudian ini halaman yang kami citasi paragrafnya. Selanjutnya, kami juga mensitasi dari tulisan kakak tingkat kami, yaitu Mbak Susanti dan kawan-kawan, yang terbit pada tahun 2019 mengenai ngobeng dan kambangan. Ini halaman depan dan juga sekaligus halaman yang paragrafnya kami citasi untuk penulisan artikel kami. Selanjutnya, kami juga mengambil tulisan dari Arkan dan kawan-kawan yang terbit pada tahun 2020. Ini Arkan dan kawan-kawan pada tahun 2020 tentang perancangan buku ilustrasi tradisi ngidam. Ini halaman depan. Kemudian ini halaman yang kami citasi paragrafnya. Selanjutnya ada juga tulisan Fitriah pada tahun 2019. Bisa dilihat dari artikel yang kami kuningkan itu citasi. Dan sebelah kanan ini adalah pembuktian dari sumber yang ada. Tulisan Fitriah ini terbit pada tahun 2019 yang diterbitkan oleh Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam. Ini bagian depan artikel. Dan juga ini halaman yang paragrafnya kami citasi. Selanjutnya yaitu tulisan dari Anggraini, yang mana tulisan ini merupakan skripsi dari Anggraini pada tahun 2020 mengenai pelestarian tradisi ngobeng di Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang, yang merupakan skripsi dari mahasiswa Universitas Sriwijaya. Ini halaman bagian depan, kemudian ini lembar pengesahan, kemudian ini halaman yang kami citasi paragrafnya. Selanjutnya, kami juga mengambil tulisan dari Baharudin dan teman-teman
Bahrudin dan teman-teman yang terbit pada tahun 2017 mengenai pergeseran budaya lokal remaja suku Tengger di Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, yang diterbitkan oleh Journal of Educational Social Studies. Bisa kita lihat halaman depan artikel jurnalnya. Kemudian ini halaman yang kami citasi mengenai perubahan kebudayaan itu sendiri. Selanjutnya ada juga tulisan yoga yang terbit pada tahun 2019 mengenai perubahan sosial budaya masyarakat Indonesia dan perkembangan teknologi komunikasi yang diterbitkan oleh Jurnal Al-Bayan. Ini halaman depan. Dan juga ini halaman yang kami citasi paragrafnya. Nah, masuk kepada metodologi. Di sini kami mensitasi tulisan dari Wasino dan juga Hartati yang terbit pada tahun 2018 mengenai metode penulisan sejarah dari riset hingga penulisan. Ini bagian halaman depan. Kebetulan kami dapat file kopinya, bukan buku asli dari internet. Kemudian ini halaman yang kami citasi paragrafnya. Selanjutnya juga ada tulisan dari dosen pendidikan sejarah Universitas Sriwijaya, yaitu tulisan dari Bapak Alian Sair pada tahun 2017. Tulisan beliau mengenai pengantar ilmu sejarah, dan di sini kami mensitasi bagian paragraf interpretasi dan juga heuristik, historiografi, mohon maaf. Mohon maaf, ini gambarnya kurang jelas. Selanjutnya, mengenai hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan ini kami lebih banyak menuliskan dari hasil wawancara kami bersama dengan dua tokoh adat Palembang atau sejarawan Palembang, yaitu yang pertama ada Bapak Kemas Ari Panji. Bersama Bapak Kemas Ari Panji, kami mendapat 2 sesi wawancara bersama beliau. Yang pertama, kami mengikuti acara webinar yang diadakan oleh Gastronomi melalui Zoom pada tanggal 21 Agustus 2021 yang membahas mengenai makan idangan. Kemudian sesi kedua, kami berkesempatan untuk bertemu dengan beliau di rumah makan sebelah mertua Palembang pada tanggal 5 September 2021 bersama rekan saya yaitu Malita Yuto dan juga rekan-rekan yang lain yang juga mencari data dari beliau, dari Bapak Kemas Ari Panji. Ini dokumentasinya. Kemudian pada tanggal 6 September 2021 kami juga melakukan wawancara dengan Bapak RM Ali Hanafiah atau yang akrab disebut atau dikenal dengan Mang Amin. Dari hasil wawancara ini kami berdua mendapat banyak sekali informasi berupa lisan maupun berupa benda-benda atau barang-barang yang digunakan nenek moyang atau leluhur sebelum Mang Amin ini untuk melakukan ngidang pada masa dahulu. Bisa kita lihat, ini ada piring dan peralatan lainnya. Untuk selanjutnya, pada macam-macam tradisi makanan khas, kami juga mensitasi dari tulisan Bapak Kemas Ari Panji dan juga Ibu Mastuti yang terbit pada tahun 2021. Ini halaman depan buku mengenai makan idangan. Kemudian ini halaman yang kami citasi paragrafnya. Untuk isi dan pembahasan ini memang tidak terlalu banyak kami mengambil dari sumber buku atau tulisan karena memang hasil wawancara kami cukup untuk mengisi ini.
Selanjutnya mengenai eksistensi ngidang itu sendiri, kami mencitasi mengenai kebudayaannya dari tulisan Linge dan Ahmad yang terbit pada tahun 2016. Kita bisa lihat ini halaman depan artikelnya. Dan juga ini halaman yang paragrafnya kami citasi. Selanjutnya ada juga kami mengambil dari internet. Dan satu paragraf yang kami beri tanda kuning itu kami mengambil dari internet, yaitu dari kita lihat dari historyofcirebon.id dengan judul Sejarah Asal-Usul Munculnya Istilah Prasmanan dalam Penyajian Makan. Nah, untuk paragrafnya ini membahas tentang prasmanan dan membahas mengenai sejarah prasmanan pada masa dahulu, dan ini ada satu gambar yang membuat kami yakin untuk mensitasi dari sumber internet itu sendiri. Paragraf selanjutnya yaitu tulisan dari Bapak Mas Ari Panji dan Ibu Mas Tuti kembali kami citasi. Ini halaman depan cover dan juga ini halaman yang kami citasi paragrafnya mengenai keberadaan tradisi ngidang di Kota Palembang. Paragraf selanjutnya mengenai faktor pengaruh pergeseran, kami mencitasi dari tulisan Muhammad Roshid tahun 2020 dengan judul Makna Bubur Sura dalam tradisi buka luhur Makam Sunan Kudus, Perspektif Budaya, yang diterbitkan oleh Jurnal Sosial Budaya. Bisa kita lihat halaman depan artikel sekaligus paragraf yang kami citasi. Selanjutnya, pada upaya pelestarian, kami juga mensitasi tulisan Rohimi pada tahun 2020 yang juga diterbitkan oleh Jurnal Sosial Budaya dengan judul Sejarah dan Prosesi Tradisi Ziarah Makam Kleang. Bisa kita lihat ini halaman depannya. Juga ini halaman yang paragrafnya kami citasi untuk penulisan artikel. Serta sumber yang terakhir yaitu tulisan dari Bapak Mas Ari Panji dan Ibu Mas Tuti yang kami ambil untuk melengkapi subtema tentang pelestarian tradisi ngidang itu sendiri. Ini halaman depan dan ini halaman yang kami citasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai pemaparan kompilasi atau pertanggungjawaban dari sumber-sumber yang kami gunakan untuk penulisan artikel kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Dan apabila ada kekurangan, mohon maaf juga apabila ada kekeliruan dan kekurang telitian kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.